Selamat datang di YouTube channel di Official Auto Yes. Pada video kali ini kita akan membahas dua produk yang bisa gue bilang menarik karena memang dia bermain di segmen mobil listrik murni ataupun battery electric vehicle. Dan sama-sama mengemas ukuran yang microcar ya, jadi memang ukurannya kecil. Dia adalah Wuling REV Lite dan juga DFSK CRS i1 yang sama-sama diluncurkan di pameran Gias 2023 kemarin. Dan harga juga dijual di harga di bawah 190 juta on the road Jakarta. Seperti mobilnya dan siapa yang pantas untuk dibawa ke garasi rumah, stay tune terus di auto.com. Ya, jadi sebelum kita bahas panjang bagaimana tawaran desain, eksterior gitu ya, interior dan segala macamnya. Ini cukup menarik karena memang kedua merek ini ya dan kedua model ini sama-sama berebut kue lah di waktu itu di pameran Gias 2023. Karena waktu itu saat itu si CRS i1 yang didapuk sebagai mobil listrik termurah statusnya cuma 3 hari aja karena waktu itu langsung counter oleh Wuling dengan produk Wuling REV Lite. Dan sekarang dengan harga selisih hanya sekitar 100.000 saja. Oke, yang pertama kita bahas dari sektor desain lebih dulu. Kalau ngomongin Wuling REV Lite, dia tampil ataupun dibangun dari varian yang standar range. Tapi sekarang karena memang statusnya jadi varian termurah, ada beberapa fitur ataupun teknologi yang dipangkas dari varian Lite ini. Salah satunya adalah udah nggak menggunakan penerangan LED ya. Jadi sekarang pure konvensional, baik dari lampu depan, lampu belakang. Tapi ada sedikit gimmick seperti di bagian list horizontalnya yang dibuat panjang kalau misalkan di varian full atau yang long range dia tampil dengan DRL, sekarang dibuat semacam chrome gitu, jadi sepintas seperti tampilan DRL. Termasuk juga di bagian belakangnya sekarang dikasih warna garis merah. Dan untuk varian yang Lite ini, dia hanya terdapat satu warna aja, jadi tanpa kombinasi dual two tone. Warna tersedia dalam beberapa pilihan warna. Pertama peach pink, pristine white, galaxy blue, avocado green, dan juga lemon yellow. Nah, kalau ngomongin dimensi, dia lagi-lagi sama lah dengan varian yang standar maupun yang long range. Sebenarnya dia punya panjang di 2974 mm, lalu juga di lebarnya di 1505 mm, dan tinggi ada di 1631 mm. Wheelbase-nya ada di 2010 mm. Kemudian untuk lingkar pelek Wuling REV masih sama dengan varian yang standar maupun long range juga, dimana dia pakai ukuran 12 inci berbalut ban 145/70. Jadi sebenarnya dia desain velg kaleng tapi ditambahin dengan dop wheel, jadi tampilannya lebih modern lah. Sementara CRS i1 lawannya yang varian standar ataupun yang bisa disebut sebagai B-Type, dia punya tampilan pendekatan yang lebih sederhana namun juga tetap mengesankan desain yang cukup mewah lah sebagai mobil listrik berdimensi microcar. Dia sudah dilengkapi dengan LED DRL, lalu juga dia punya dimensi yang lebih besar, di mana dia punya panjang di 3030 mm, lalu lebarnya di 1495 mm dan tingginya ada di 1640 mm. Sementara untuk racikan wheelbase-nya dibuat di 1960 mm. Dan untuk dimensi roda, CRS i1 unggul lah karena dia pakai ring 13 berbalut ban 145/60. Jadi memang dimensinya secara looks gitu ya lebih gambot si DFSK i1. Dan untuk pilihan warna, DFSK CRS i1 ataupun yang varian paling termurah ini yang standar B-Type dihadir dalam 4 pilihan warna. Pertama ada Elegant White, lalu juga ada Miss Rose, Oxygen Blue, dan terakhir adalah Fairy Green. Yang kedua, bahasan soal interior. Kalau misalkan ngomongin Wuling REV, dia masih dibuat atau ditawarkan dengan siluet ataupun layout yang sama dengan varian yang standar maupun long range. Tapi ada beberapa fitur yang dipangkas. Salah satunya adalah tidak menggunakan panel infotainment ataupun head unit. Jadi seluruh informasi baik ketika ini kita mendengarkan radio ataupun menyambungkan smartphone ke mobil, kita bisa sambungkan ke panel meter utamanya, yakni panel meter display drivernya. Nah,
Untuk tawaran desain ataupun nuansa dalam kabin, dia memang mengusung warna yang cerah gitu ya. Lalu juga desainnya minimalis dan terlihat modern. Wuling ini walaupun memang dimensinya kecil, microcar, dia mampu menampung 4 orang penumpang sekaligus. Dan soal fitur ya, dari Wuling REV karena memang dia varian termurah gitu ya, varian light. Jadi memang ada beberapa fitur ataupun teknologi yang dipangkas. Salah satu tadi gue bilang seperti absennya komponen head unit, lalu juga dia udah nggak dilengkapi dengan keyless, otomatis sudah nggak ada tombol push start button, jadi kita harus pakai kunci analog putar ke bagian dekat setirnya. Kemudian fitur yang nggak dipasangkan pada varian light ini adalah voice command, lalu juga Internet of Vehicle atau IOV seperti di varian long range. Mobil ini juga cuma hanya dibekali dengan satu airbags untuk mengemudi dan satu speaker doang, jadi cuma ada tersedia speakernya di door trim sebelah kanan. Lalu lawannya DFSK Seres E1 yang B-Type ataupun standar. Dia tampil dengan nuansa yang lebih ceria karena dengan pendekatan warna Senna Grayscale. Jadi perpaduan antara warna biru dan silver itu ada di dalam interior dari DFSK Seres E1. Sama seperti varian Wuling REV Lite, dia juga bisa menampung 4 orang penumpang dan punya konfigurasi yang sama juga dengan Wuling REV. Konfigurasi jok di belakang bisa dilipat atau diratakan 50/50. Ada beberapa fitur unggulan ditawarkan dari DFSK Seres E1. Pertama adalah panel meter full digital 7 inci, lalu juga kontrol AC dengan panel layar sentuh, serta desain e-shift selector yang cukup unik ya, yang ditawarkan oleh DFSK Seres E1. Oke, soal performa kita mulai dari Wuling REV Lite dulu. Dia dibekali dengan baterai berjenis lithium ferrofosfat dengan standar IP67, di mana dia punya kapasitas di 17,3 kWh dengan motor listrik sekitar 30 kW atau 40 horsepower. Nah, dengan racikan tadi dia punya jarak jangkau sampai 200 km sekali pengisian daya penuh. Nah, torsinya ada di 110 Nm. Jadi untuk outputnya dia punya tenaga 30 kW atau 40 horsepower dan torsinya di 110 Nm dengan transmisi jenis single reduction gear ataupun otomatik ya. Lalu untuk status pengecasannya, dia hanya mengusung model AC charge aja. Jadi dengan daya 2 kW dari posisi 0 sampai penuh butuh waktu sekitar 8,5 jam. Lalu untuk DFSK Seres E1 yang B-Type yang standar, dia mengemas baterai jenis lithium iron phosphate dengan standar yang sama IP67, di mana dia punya motor listrik berdaya 25 kW atau sekitar 33 horsepower dan torsinya di 100 Nm. Nah, jarak jangkau dari mobil ini ditawarkan 180 km kali pengisian daya penuh. Motor listriknya berjenis permanen motor sinkronus dengan penggerak RWD. Jenis penggeraknya sama di roda belakang dengan varian Wuling REV. Transmisi yang diusung juga tipe otomatik dengan durasi pengecasan AC dari posisi 0 sampai 100% bisa tuntas dalam waktu 4 jam. Dan soal fitur ya, dari Wuling REV karena memang dia varian termurah gitu ya, varian light. Jadi memang ada beberapa fitur ataupun teknologi yang dipangkas. Namun tenang aja, ada beberapa fitur penunjang yang ditawarkan dari Wuling REV. Salah satunya adalah kelengkapan ABS dan ABD pengereman, lalu juga ada hill hold control, lalu ada ISOFIX, lalu juga ada tire pressure monitoring system atau TPMS, dan electronic parking brake with automatic vehicle holding. Selain itu, fitur unggulan ditawarkan dari DFSK Seres E1 juga meliputi pengereman ABS, pengereman ABD, lalu juga ada sensor parkir, kamera mundur, dan mode berkendara Eco dan Sport sudah tertanam pada DFSK Seres E1. Dan soal harga, Wuling REV kalau misalkan mengacu dari laman resmi jualannya, dia memang dijual di harga 206 juta rupiah on the road ya untuk varian yang lain, tapi karena dia sudah memenuhi syarat penerima subsidi, yaitu pembayaran PPN 1% aja, dia harganya jadi dijual di harga 188,9 juta on the road. Sementara untuk varian ataupun opsi dari DFSK yang Seres E1 yang B-Type dijual di harga 189 juta on the road. Nah, kalau misalkan ngomongin kesimpulan, kalau misalkan Anda mencari sebuah mobil listrik mungil dengan performa yang sedikit lebih tinggi, jawabannya memang varian
Wuling REV Lite adalah yang bisa dipertimbangkan. Sementara kalau misalkan mencari untuk kelengkapan fitur yang lebih di atas satu tingkat lebih lengkap, varian ataupun model dari DVSK series i1 juga bisa untuk dipertimbangkan. Dan itulah tadi ulasan kami secara singkat menyoal Wuling REV dan juga DVSK series i1 yang selisihnya hanya sekitar 100.000 aja, yang dijual di bawah 190 juta. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com dan juga zikwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.